warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ismawati Afidin dengan 3 NIM terakhir 158 dari kelas 7B jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Oke, di sini saya akan sedikit mereview buku yang berjudul Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen yang ditulis oleh Bapak Haji Masrukin, SHMH. Kemudian tahun terbit buku ini adalah di tahun 2014. Oke. Langsung saja masuk ke bab yang pertama. Sebelumnya di buku ini ada 7 subbab pembahasan. Yang pertama itu ada bab sejarah hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama sejarah hukumnya itu dimulai dari hak-hak dasar menurut PBB. Nah, di dalam buku ini disebutkan bahwa hak-hak dasar konsumen menurut PBB itu ada 9. Yang pertama itu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan keamanan dan mendapatkan keselamatan. Kemudian yang ketiga hak untuk mendapatkan kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu ada hak untuk memilih. Yang kelima hak untuk mendengar. Kemudian yang keenam ada hak untuk mendapatkan ganti rugi. Kemudian yang ketujuh ada hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia yaitu papan dan papan. Kemudian yang kedelapan ada hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, kemudian lingkungan yang bersih, kemudian serta wajib menjaga lingkungan-lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir ada hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Oke, selanjutnya ada hak-hak yang menurut WHO. Nah, menurut WHO itu menganjurkan penggunaan bahan makanan berserat dari tumbuh-tumbuhan tanpa adanya bahan pengawet, bahan pengikat rasa, bahan peningkat aroma, serta pengawet buatan. Kemudian dari pihak WHO-nya juga menganjurkan pada masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada di rumah untuk ditanami obat-obatan seperti itu. Selanjutnya masuk ke perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harta dan martabat konsumen. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih. Kemudian yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta mengakses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa tersebut demi kenyamanan dan keselamatan konsumen. Langsung masuk ke bab 2 yaitu hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama pengertian konsumen dulu nih. Nah, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman atau BPHN, konsumen yaitu diartikan sebagai pemakai akhir dari barang yang digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan seperti itu. Selanjutnya hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, kemudian keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua yaitu hak untuk memilih barang atau jasa
serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar atau kondisi. Kemudian yang ketiga, hak atas informasi yang benar. Kemudian yang keempat, hak untuk didengar pendapatnya atau keluhannya. Dan yang kelima, hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Seperti itu. Kemudian kewajiban konsumen. Yang pertama yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatannya. Yang kedua yaitu beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Kemudian yang keempat yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti itu. Selanjutnya di bab 3 yaitu adanya pelaku usaha. Yang pertama, pengertian pelaku usaha dulu nih. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, kemudian baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi tentunya. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, hak pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beretikat baik. Kemudian hak untuk melakukan pembelaan diri apabila dalam penyelesaian hukum sengketa. Kemudian hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum mengalami kerugian dan diakibatkan oleh barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban pelaku usaha. Kewajibannya yang pertama itu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang ketiga yaitu memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur. Dan yang terakhir yaitu menjamin mutu dari barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut. Kemudian yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha itu tercantum dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha itu juga diatur dalam pasal 19, 22, 23, 24, dan 27 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Oke, kemudian masuk ke bab 4 yaitu prinsip-prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen. Yang pertama, tanggung jawab produk. Nah, secara umum tanggung jawab produk itu suatu konsepsi hukum yang intinya yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen. Oke, kemudian yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Nah, prinsip ini yang paling merugikan konsumen karena gugatan konsumen dapat diajukan kalau telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Kemudian prinsip tanggung jawab berdasarkan wan prestasi. Nah, tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wan prestasi yaitu tanggung jawab berdasarkan kontrak. Nah, dengan demikian ketika suatu produk rusak, dan mengakibatkan kerugian nih, kemudian konsumen itu pertama melihat isi dari kontrak atau perjanjiannya itu, kemudian kontraknya itu tertulis atau lisan gitu. Jadi dilihat dulu kontraknya itu tertulis atau lisan, seperti itu.
Kemudian yang keempat yaitu ada prinsip tanggung jawab mutlak. Nah, tanggung jawab mutlak ini unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian. Nah, ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perubahan melanggar hukum pada umumnya. Kemudian yang kelima yaitu dengan prinsip tanggung jawab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab 6 pasal 19 sampai dengan pasal 28. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai dasar hukum perlindungan konsumen. Sebelum itu pengertian perbuatan melawan hukum dulu nih. Perbuatan melawan hukum itu dicantumkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang seharusnya membawa kerugian kepada orang lain, kemudian mewajibkan orang lain karena kesalahannya itu menerbitkan kerugian itu, kemudian mengganti rugi tersebut. Nah, syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan itu perbuatan melawan hukum antara lain yang pertama itu harus adanya perbuatan, baik itu perbuatan yang positif maupun perbuatan negatif. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Kemudian yang ketiga adanya kerugian. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugiannya. Dan yang terakhir adanya kesalahan. Nah, selanjutnya kedudukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Nah, menurut pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Nah, perikatan yang bersumber dari undang-undang ini yaitu perikatan yang terjadinya yaitu peristiwa-peristiwa hukum tertentu dan ditetapkan melahirkan suatu hubungan yaitu perikatan. Nah, di antara pihak-pihak yang bersangkutan itu terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Nah, kemudian perkembangan penafsiran perbuatan melawan hukum yaitu secara sempit itu menyangkut dua unsur pokok, yaitu yang pertama unsur pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang, dan yang kedua yaitu unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 6 yaitu bab upaya hukum dalam perlindungan konsumen, yaitu ada dua. Yang pertama upaya hukum di luar pengadilan. Nah, untuk mencapai kesepakatan melalui kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen, itu apabila dilakukan di luar pengadilan, maka gugatan dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Kemudian yang kedua yaitu upaya hukum melalui pengadilan. Nah, apabila melalui pengadilan, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah lingkungan peradilan umum, seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ke bab terakhir yaitu bab 7 mengenai keberadaan sanksi dalam hukum perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu keberadaan sanksi perdata. Nah, sanksi perdata ini penyelesaiannya
ada dua macam, yaitu yang pertama penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa ini di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Nah, mengenai tindakan menjamin tidak akan terjadi kembali. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu melalui pengadilan. Dalam mengajukan gugatan melalui pengadilan, penggugat dapat menuntut ganti rugi baik material atau imaterial, seperti itu. Kemudian keberadaan sanksi administratif, yaitu sanksi bagi pelanggar hukum dapat berupa yang pertama, surat peringatan tertulis tahap 1 disertai pembinaan, yang kedua surat peringatan tahap 2 disertai pembinaan, dan yang terakhir dikeluarkan dari keanggotaan, seperti itu. Dan selanjutnya ada keberadaan sanksi pidana. Nah, hukum pidana ini bersifat ultimum remedium, yaitu hukum pidana digunakan sebagai senjata terakhir nih, jalan terakhir kalau sanksi-sanksi yang lain sudah tidak mempan atau sudah tidak berguna. Maka sebaiknya sebelum digunakan hukum pidana ini digunakan cara-cara lain, yaitu dengan sanksi administratif tadi atau menggunakan sanksi perdata, seperti itu. Baiklah, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apa tadi review buku dari buku daras Hukum Perlindungan Konsumen karyanya Bapak Haji Masrukin SHMH. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.